البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadits as-salis wa tis'un ba'da tis'imi'ah 993. Wa an Husain bin Wahwah, ini minal mafarid, yaitu hanya satu sahabat yang memiliki nama seperti ini dan hadisnya pun hanya satu. Terkadang mafarid yaitu dua pun boleh, tapi intinya jarang-jarang hadisnya dan nama ini pun jarang. Husain bin Wahwah radhiyallahu anna Talha bin al-Bara radhiyallahu anhu marid, bahwasanya Talha ibnu Bara itu sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam keadaan menjenguknya, yaitu untuk menjenguknya. Faqal inni la ara Talhata illa waqad hadatsa fihil maut, maka Nabi mengatakan sesungguhnya ini la ara, sesungguhnya aku tidak melihat, tidak memandang Talha kecuali telah terjadi kematian pada dirinya, yaitu sudah dekat ajalnya. Fa'adhinuni bih, maka beritahukan saya kalau dia meninggal dunia. Wa ajilu bih, dan segerakan pengurusan jenazahnya. Fa innahu la yanbaghi li jifati mu'min, karena tidak layak untuk jenazah muslim antuh basa baina dhahranai ahli, untuk ditahan di antara keluarganya. Rawahu Abu Dawud. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Baik, disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekh Abu Amr di sini, tapi apa dia dhaif jiddan, yaitu siapa ini? Sa'id bin Utsman al-Baghawi, dia majhul. Gurunya Urwah ibnu Sa'id juga majhul. Kemudian ayah dari Urwah yaitu Sa'id al-Ansari juga majhul. Ya jelas, langsung ada 3 majhul, berat juga ya. At-Tabrani menyebutkan dalam Kitabus Sunnah bahwasanya Isa bin Yunus menyendiri di dalam meriwayatkan dari Sa'id bin Utsman al-Balawi dari Urwah ibni Sa'id. Baik, maka hadisnya itu lemah sekali dan dihukumi lemah oleh Al-Albani dalam Dhaif Abi Dawud. Baik. Adapun kalau Husain bin Wahwah ini beliau sahabat, sebagaimana di dalam Tahdzibut Tahdzib, beliau Ansari, beliau meninggal dunia pada waktu perang Qadisiyah, beliau dan saudara beliau Muhsin bin Wahwah. Baik, tapi hadisnya dhaif. Cukup bagi kita hadis-hadis yang lain tentang masalah ini, penyelenggaraan jenazah, apa itu mempercepat, cuma tak disebut di sini ya. Ada misalkan apa hadis hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, hadis Abi Bakrah At-Taifi, hadisnya sahih. Tatkala melihat sebagian tabi'in membawa jenazah dengan sangat lambat, maka beliau turun dari kendaraan dan mengatakan, dulu di zaman Nabi kami membawa jenazah dengan cepat, yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu. Karena apa? Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, kalau jenazah itu baik, dia minta disegerakan, qaddimuni, segerakan saya. Adapun kalau jenazah itu buruk, maka apa? Memang lebih baik kita segera melepaskan keburukan dari leher-leher kita itu, leher-leher orang yang memikulnya. Dan ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tatkala Nabi sendiri mengatakan asri'u bil janazah, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, itu menunjukkan ini adalah wajib. Kalau dia sengaja berlambat-lambat tanpa udzur, kata beliau ini adalah jinayah, yaitu suatu kriminality, kejahatan istilahnya. Baik. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, al-babus situn ba'dal mi'ah 160.
babul mau'izati 'indal qabr, yaitu memberikan nasihat di pekuburan. Al haditsur rabi' wa tis'un ba'da tis'imi'ah 994. An Aliyin radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Kami dahulunya pernah ada di dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu untuk menguburkan jenazah di pekuburan Baqi'il Gharqad. Nama pekuburannya Baqi, dinisbatkan kepada Gharqad karena ada pokok-pokok pohon-pohon Gharqad di sana. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, faqa'at, setelah itu beliau duduk. Wa qa'adna haulah, dan kami duduk di sekelilingnya. Wa ma'ahu mihsarah, beliau disertai oleh mihsarah, yaitu sejenis tongkat atau kayu dan semacam itu. Fanakasa, beliau membalikkannya. Faja'ala yanqutu bi mihsaratih, mulailah beliau menggaris-garis atau menusuk dengan tongkatnya atau kayunya itu. Summa, setelah itu beliau mengatakan, ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, kecuali telah tertulis tempat duduk dia dari neraka dan tempat duduk dia dari surga. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apakah tidak sebaiknya kita bersandar kepada kitab kita, yaitu catatan takdir saja dan kita ikut saja. Qal i'malu, Nabi mengatakan teruslah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada sesuatu yang dia diciptakan untuk itu. Wa dzakara tamamal hadis, dan menyebutkan kelengkapan hadisnya muttafaqun alaih. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengikuti penyelenggaraan jenazah selama tidak susah untuk mereka, tidak menimbulkan masyaqqah. Bahkan Nabi SAW juga mencontohkan yang demikian. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya turunnya amir atau turunnya alim atau muallim atau turunnya imam dan seterusnya atau mufti mengikuti urusan jenazah rakyat atau pengikut atau murid, ini tidak mengurangi kadar, tidak mengurangi kehormatan dari para tokoh tadi. Setelah itu beliau duduk dan kami juga duduk di sekelilingnya. Tayyib. Hadisnya telah mansukh. Hadis yaitu dilarang duduk sampai jenazah itu diletakkan. Hadisnya mansukh dengan hadis Ali sebagaimana dalam riwayat Muslim. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqa'at. Nabi memang pernah berdiri tapi juga beliau duduk. Tatkala Ali melihat ada sahabat masih terus berdiri. Yang betul boleh untuk duduk. Dan dalil yang lebih jelas lagi adalah hadis yang kita lewati di dalam muhadharah itu. Belum lagi kuburnya itu dibuat lahat, Nabi sudah duduk dan kami semuanya juga duduk. Menunjukkan perintah untuk berdiri itu sudah mansukh. Boleh berdiri, boleh duduk, terserah, tidak masalah. Dan kami duduk di sekeliling beliau, menunjukkan semangat para sahabat untuk mujalasah dan mulazamah dengan Nabi. Karena selalu setiap kali duduk dengan Nabi pasti ada hikmah, ada faidah, ada nasihat, peringatan, bimbingan yang mereka dapatkan. Tidak kosong dari berkah. Wa ma'ahu mihsarah, ini hampir sama dengan yang di hadis Al-Bara' bin Azib itu ya. Nabi pergi dengan membawa ranting atau tongkat atau kayu dan sebagainya. Baik. Kemudian beliau membaliknya, entah apa hikmahnya, mungkin bagian atas lebih kecil atau apa, Allah lebih tahu. Maka saya itu membalik. Wa ja'ala yanqutu bi mihsaratih, mulailah beliau yangkut, yaitu menggaris-garis atau menusuk. Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullah di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, ini adalah keadaan orang yang tengah sibuk dengan pikirannya, sedang berpikir. Boleh jadi beliau sedang mendapatkan wahyu melalui Jibril, wahyu yang la yutla, yang tidak dibaca sebagai qiraat. Ini wahyu sunnah.
Setelah itu beliau menyampaikan wahyu itu. Ma minkum min ahad. Ini ada nafi dan isbat ditambah dengan taukidun nafi, ada min lagi. Asalnya kan ma ahadun minkum. Ahadun sebagai apa? Mubtada. Tapi di sini marfu'un hukman tapi majrurun lafdhan karena ada min, taukidun nafi. Sama sekali tidak ada seorang pun dari kalian, ya tak ada yang keluar dari hukum ini. Illa qad kutiba, kecuali telah dicatat maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, tempat duduk dia dari neraka dan tempat duduk dia dari surga. Ya kita semua. Baik. Dan kita tidak tahu kita akan mewarisi yang mana dan menempati yang mana. Baik. Setiap kita punya dua tempat duduk, di surga dan di neraka. Kalau kita masuk neraka, na'udzubillah, maka tempat duduk di surga akan diwarisi orang lain. Demikian pula sebaliknya, kalau kita berjaya masuk surga, maka tempat duduk di neraka diwarisi oleh orang-orang kafir. Makanya hari kiamat dikatakan yaumut taghabun, yaitu hari yang saling mengalahkan, taghabun mengalahkan atau menipu. Asal dari ghabun itu di dalam perniagaan, ingin untung malah rugi. Nah, taghabun, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang mewarisi tempat di surga, ada yang malah tempat dia di surga diwarisi orang lain, ada yang tempat di neraka yang diwarisi orang lain. Ini taghabun, saling mengalahkan. Jadi masalah pencaratan memang sudah dicatat itu semua dan kita tidak tahu ujung akhirnya di mana untuk kitanya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, menunjukkan jawazul istifsar ingdal iskal, bolehnya meminta perincian dan penjelasan tatkala ada kerumitan. Kalau sudah ditakdirkan untuk apa kita bekerja dan sebagainya. Sahabat mengatakan, afala nattakilu ala kitabina, apakah tidak sebaiknya kita bersandar kepada kitab kita? Baik. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang paling jelas, bukan jawaban yang sifatnya kalamiah yang membuat orang jadi berpusing-pusing, menjadi pening karena jawaban berputar-putar. Tapi kuncinya apa? Ikmalu, teruslah beramal, tidak perlu pening dengan masalah tadi. Masalah takdir itu keimanan, dan iman adalah amalan hati, yaitu apa? Rukun iman keenam-enamnya itu adalah amal al-batiniyah, kata Imam Ibnu Rajab. Sementara kita tidak disuruh mempertentangkan antara amalan batin dengan amalan zahir. Masalah amalan batin kita yakin semuanya sudah ditakdirkan, tapi amalan zahir wajib terus dijalankan. Karena Allah Ta'ala seperti yang telah kita lewati pembahasannya, menjadikan syariat ini dibina di atas sunnatullah. Yang sungguh-sungguh mencari jalan ke surga akan disampaikan ke sana. Tapi yang lebih memilih condong jalan ke neraka, ya memang jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dia lebih condong ke situ. Makanya kuncinya bukan bersandar kepada apa yang tidak kita ketahui, tetapi bersandar kepada ilmu. Ilmu mengatakan apa? Ilmu mengatakan bahwasanya neraka dipersiapkan untuk orang kafir dan surga dipersiapkan untuk orang yang beriman dan bertakwa. Berarti ilmu menuntut kita untuk beramal. Adapun kalau bersandar pada takdir, takdir ini perkara gaib. Kita dilarang beramal berdasarkan perkara gaib. Kita tidak tahu kita ke surga ataukah ke neraka. Lalu bagaimana kita akan bersandar sementara kita tidak tahu? Yang harus dilakukan adalah beramal berdasarkan ilmu. Ilmu menyuruh apa? Menyuruh memenuhi hak Allah. Hak Allah adalah untuk disembah. Kita sembah Dia. Dan ilmu menyuruh kita untuk meyakini Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal walaupun seukuran dzarrah. Berarti apa? Teruslah beramal, niscaya kita akan dimudahkan menuju kepada apa yang kita inginkan. Amal soleh akan membawa kita ke surga. Amalan yang toleh maka memang membawa ke dalam neraka. Maka kuncinya ada pada amalan. Makanya Nabi menyebutkan itu, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju kepada sesuatu yang untuk itulah dia diciptakan. Kemudian Nabi menjelaskan, ahlun nar akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan ahlun nar. Sementara ahlul jannah akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Makanya kalau kita dapati diri kita, alhamdulillah dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk zakat, untuk haji, untuk puasa, untuk umrah, untuk jihad,
amar ma'ruf nahi mungkar, amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, hendaknya kita bergembira dan berharap semoga dengan itu kita didekatkan ke surga. Nah, tinggal istiqomah sampai mati. Tapi kalau kita dapati sebaliknya, maka hendaknya kita khawatir dan kita berusaha untuk keluar dari perkara yang mengkhawatirkan tadi. Kita mampu berusaha. Jangan sepertinya saya mudah beramal amal batil, sudahlah saya mau neraka saja. Bukan seperti itu. Karena manusia itu diciptakan untuk berusaha mencari yang baik dan meninggalkan yang buruk. Seperti yang disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, manusia itu difitrahkan berusaha mendatangkan manfaat-manfaat dan lari dari mudarat. Nah, kalau masalah dunia saja seperti itu, perkara yang membahayakan mereka akan menjauh, perkara yang menguntungkan mereka akan mendekatinya. Kenapa untuk akhirat mereka tidak mau? Sementara manusia kalau berusaha, insya Allah mampu dan berjaya untuk merubah keadaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehinggalah mereka yang merubah keadaan mereka. Asal ayatnya ini terkait dengan orang yang sudah diberi nikmat dan hidayah tapi malah memilih riwayat. Maka mestinya kita membalikkan. Dulunya kita tidak mau tahu kebenaran, kita rajin berbuat maksiat, rajin riba, mungkin yang kaki judi ya rajin judi. Tapi mampu untuk bertaubat, mampu masuk Islam kalau yang dulunya belum muslimin, dan mampu untuk kemudian memperbanyak amal soleh. Manusia mampu, insya Allah. Tidak kemudian pasrah dengan keadaan. Inti pendalilan di sini apa? Yaitu disunnahkan untuk memberikan nasihat di waktu ada penguburan. Tapi apakah ini sunnah yang mustamirrah? Kebanyakan ulama mengatakan tidak demikian. Tapi sekali-sekala apabila diperlukan. Buktinya apa? Nabi hanya beberapa kali saja memberikan nasihat, sementara penyelenggaraan jenazah itu berulang kali. Jadi kalau perlu kita menyebutkan sesuatu, kalau tidak perlu ya tidak perlu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.